Sudah hampir 1 bulan, pemerintah Indonesia meminta masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial dengan bekerja dan belajar dari rumah. Tapi mulai 10 April, DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan aturan yang lebih ketat. Hanya ada 11 sektor usaha yang diperbolehkan tetap beroperasi. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan yang penerapannya diajukan oleh masing-masing kepala daerah kepada pemerintah pusat dan baru berlaku setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tujuannya mengurangi pergerakan warga agar bisa menekan penyebaran virus corona baru penyebab COVID-19. Warga harus disiplin agar tujuan ini tercapai. Pasalnya, daya tampung rumah sakit dan fasilitas kesehatan semakin terbatas. Sebagai epicenter wabah COVID-19, pelaksanaan PSBB di Jakarta berlaku mulai 10 April hingga 23 April dan bisa diperpanjang. Warga harus tinggal di rumah dan wajib mengenakan masker jika harus keluar rumah. Seluruh masyarakat Jakarta selama 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi, meniadakan bahkan kegiatan-kegiatan di luar. Ngajak semua orang di rumah. Tujuannya kenapa di rumah? Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, tetangga, kolega, dan membuat penyebaran virus ini bisa kita kendalikan. Ojek sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda 2 berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk mengangkut penumpang. Peraturan Gubernur merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan, sehingga ojek boleh untuk mengantarkan barang, tetapi tidak untuk mengantarkan orang. Komponen pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan selama masa PSBB ini. Dan kita, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah mengatur ini bersama-sama. Insya Allah bantuan akan segera tuntas. Mulai hari ini pembagian bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin sudah mulai dilaksanakan. Hari ini sudah 20.000 kepala keluarga. Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok sehingga bisa melewati masa ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar. Lantas bagaimana tanggapan warga? Kalau kita sih setuju-setuju aja, cuman ya itu sanksi-sanksinya harus jelas. Nah, terus masalahnya sama masalah bantuan-bantuan itu harus jelas juga sih biar terarah dan tepat sasaran. Transportasi online itu harus lebih bijak supaya nggak memberatkan pihak drivernya atau penggunanya, karena aku juga masih suka pakai itu gitu. Bantuan yang akan diberikan pemerintah ini pertanggungjawabannya, keakuratannya seperti apa? Jadi bantuan ini teknisnya dikasihnya, diantarkah, diambilkah, kemudian syarat-syaratnya seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya pun masih rancu tuh. Selain membatasi aktivitas di luar, warga juga harus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih, serta rajin mencuci tangan. Hati-hati, ada sanksi pidana yang menanti jika masih ada warga yang nekat melanggar aturan PSBB. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.